Sahabat Kompas.com, sekarang saya sudah memegang kunci dari Kia Carens dan di belakang saya ini ada mobil Kia Carens yang kemarin pada gelaran Gias 2022 dipasarkan. Dengan harga 449 juta rupiah on road Jakarta, mobil ini digadang-gadang akan menyaingi salah satu produsen besar di Indonesia. Mobil apa? Kijang Innova. Sepertinya mobil ini akan menjadi saingan terberat untuk Kijang Innova karena harganya beda-beda tipis ya. Oke, sepertinya kita akan ulas dengan teman saya Natif Fatan. Seperti apa reviewnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kia Carens generasi 4 ini meluncur pada Maret 2022 dan sejarahnya Kia Carens generasi pertama itu pertama kali launching pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Kemudian di generasi keduanya Kia Carens ini tidak hadir di Indonesia. Kemudian di generasi ketiganya lagi hadir lagi pada tahun sekitar 2013 dan terakhir Kia Carens ini hadir di generasi keempat pada tahun 2022. Ya, sepertinya mobil ini banyak mengalami perubahan ya, sahabat Kompas.com. Tapi untuk lebih jelasnya, perubahan apa aja dari mobil Kia Carens generasi keempat ini, saya coba akan mengundang Fatan. Hei, boleh masuk? ayo. Nah, sahabat Kompas.com. Ayo Mas. Fatan ini kemarin sudah mencoba mobil ini secara langsung saat pengambilannya ya, Tan ya? Ya, habis ngambil kita pakai keliling-keliling Jakarta dulu. Wah. Ya, sahabat Kompas.com, ini kita bakal cobain Kia Carens di tengah malam ya, ini di tengah jam pulang kerja nih. Kita mau cobain gimana rasa berkendaranya, terus sama ketika dibawa macet-macetan. Jadi kita bakal cobain nih sensasi kalau bawa mobil ini harian pulang kerja, macet, ketemu jalan Jakarta yang nggak selamanya mulus, nggak kayak jalan tol, walaupun jalan tol juga ada yang nggak mulusnya. Kita bakal cobain. Pertama, Kia Carens yang saya cobain ini dia pakai mesin 1400 cc dengan turbo. Dia menghasilkan tenaga 140 tenaga kuda, sedangkan torsinya 242 Nm. Itu ini gimana ya bilangnya ya, untuk kelas MPV ini cukup gede men. Dan dia dikasih indukan turbo tadi. Sebenarnya mobil yang ini 1.4 turbo ini harganya tuh lumayan tinggi, 449 juta rupiah. Dan dia kayak mau lawannya tuh melawan Innova. Kebetulan kita lagi lewati nih jalan MT Haryono. Ya kalian tahu sendiri lah ya, jalannya nggak rata, jalan yang busway-nya tinggi, sedangkan yang sebelahnya pendek, terus sambungannya jelek. Tapi Kia Carens ini menurut saya bisa ngeredam kondisi jalan yang cukup amburadul. Come on man. Jadi suspensinya untuk ini agak ngebut ya, sekitar 60-40 km per jam. Dia masih meredam jalanan dengan baik, nggak yang kerasa limbung banget, jadi masih enak. Cocok lah buat MPV, apalagi ntar kalau misalkan mobil ini diisi penuh sama penumpang, pasti ayunannya bisa lebih lembut lagi. Nah, bicara soal teknis, mesin 1.4 turbo dari Kia Carens ini menghasilkan tenaga 140 tenaga kuda dan torsi 242 Nm. Ini kebetulan jalannya masih lengan, jadi tenaganya bisa dirasakan. Tapi kalau tadi keadaan stop and go,
kebetulan tadi juga kita udah ketemu jalan macet. Dia di mode normal, dia ada 3 mode berkendara. Mode normal, respons gasnya baik, nggak yang harus gas dalam-dalam. Cuma ketika jalan di depan agak kosong, ketika kita mau injek gas dalam, itu yang sedikit lemot. Itu yang sedikit lemot, sayangnya. Mungkin karena mode kali ya. Mungkin kalau kita nanti pakai mode sport, itu bakal lebih responsif lagi. Kita kan kebetulan lagi di jalanan raya nih, dan kondisinya kan macet. Gimana sih dimensi dari si Kia Carens ini? Sebenarnya dia itu kan dibilang tadi ya, mau ngelawan Innova. Secara dimensi dia masih lebih kecil daripada Innova. Innova itu 4,7 meter, kalau ini panjangnya 4,5 meter. Tapi dia juga lebih panjang dari Avanza yang dia panjangnya 4,3 sampai 4,4 meter. Nah, kalau dari situ secara manuver di kemacetan ini nggak terlalu masalah ya, karena dimensinya masih kompak, nggak kepanjangan, nggak sampai 4,7 atau 4,8 meter. Jadi masih enak untuk dibawa manuver di tengah-tengah kemacetan. Nah, itu juga dia lebar mobilnya tuh ya nggak lebar banget sih, cuma 1,8 meter, yang dimana di jalan Jakarta ya itu masih memadai banget, terutama lewat jalan-jalan kecil dia masih cukup, jadi bukan masalah. Ya sahabat kompas.com, kebetulan tadi kan kita udah bahas sedikit soal dimensi dari Kia Carens ini yang sebenarnya kompak. Kebetulan banget kita lagi ada di tengah-tengah kemacetan. Nah tadi ini kan nggak terlalu lebar, cuma 1,8, jadi motor masih bisa lewat kanan kiri kita. Jadi ya jangan khawatir mereka terlalu mepet sama kita, takutnya baret-baret mobil kita. Tapi kalau kalian mau make sure lagi, dia punya sensor parkir yang bisa dinyalakan dan matikan. Kita terlalu dekat ke depan, dia bunyi. Kita berhenti, ada yang nyelip di depan, dia bunyi. Sebenarnya itu ganggu sih kalau di macet. Apalagi kondisi jalanan kita kan macetnya, yang bawa motor agak selap-selip ya. Jadi pasti sensornya bunyi terus. Jadi mending dimatiin aja. Nah kayak gitu tuh bunyinya tuh. Tapi itu ntar di MID ada tandanya, ada warna hijau, oranye, sama merah, itu yang udah mepet banget. Jadi kita matiin aja untuk ketenangan berkendara, tidak diganggu sama suara-suara aneh. Nah, ngomong-ngomong di macet nih, ini menurut saya visibilitas ke depan, ke samping, sampai ke belakang itu masih enak. Bangkunya kan bisa ditinggiin, jadi kita bisa ngeliat jelas ke depan. Pilar A-nya nggak terlalu tebel, jadi bisa kelihatan nih kita mau manuver ke kanan ada blind spot, ini bisa diminimalisir karena ukurannya nggak terlalu besar. Lalu spion ukurannya juga gede, sama bisa diatur secara elektris, jadi sudutnya ya bisa dicari lah yang maksimal. Begitu juga ngelihat ke belakang, kacanya gede. Jadi dari spion tengah tuh udah kelihatan mobil apa yang mau nyalip kita, atau ada motor yang tiba-tiba mau belok. Itu bisa kita pantau dari spion tengah ini. Jadi visibilitasnya oke. Menarik ya Tan. Berarti Gimana? ada apa aja tuh Tan? Perubahan-perubahan di generasi keempat ini yang bisa kita sharing ke sahabatkompas.com. Tentunya ini generasi baru ya. Yes. Jadi totally new semuanya. Dari segi dimensi, dari segi dalamnya juga, karena pada generasi keempat ini Carens jadi 3 baris. Wow. 3 row di dalam kabinnya, sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya itu cuma 2 baris. Jadi ya itu, dia mau menyasar ke segmen yang lebih ramai mungkin ya, segmennya MPV atau multi-purpose vehicle. Gitu sih Mas, kalau dari secara generasi ya. Generasi ya. Gitu. Kemudian tadi di awal saya sudah bilang nih rame isunya kompetisinya dengan merek besar. Yes. Kijang Raksasa Innova. Indonesia. 449 juta Tan. Iya benar. Wah, itu Ya Innova juga ada yang segitu. ada yang harganya. harga segitu loh sahabatkompas.com. Ada. Kijang Innova. Dan ini rame diperbincangkan tuh lebih baik fiturnya katanya. Ya, Penasaran juga sih. Kalau dari eksteriornya Tan. Eksterior. Selain tadi udah Lampu LED, LED. nih. Sedangkan ya kalau pesaingnya kayaknya belum.
Belum sih, masih halogen. Masih warna halogen. kuning. Dia juga ada DRL di bagian sini yang kayak alis nih. Oke. Sama kalau dari segi desainnya yang saya suka, dia punya fog lamp yang LED juga dan dia bentuknya ngumpet. Wah, Dia ngikutin sama desain bumpernya. bisa dilihat sahabat kompas.com, ini berbentuk shape juga, C-shape. C-shape juga, tapi fog lamp-nya itu di dalam kisi-kisi bumper depan. bumpernya depan. Bumper Iya. bagian depan nih. Jadi kayak ngumpet gitu, Mas. Ngumpet ya? Kalau lihat di mobil lain kan fog lamp, ya udah fog lamp nih kelihatan. Kalau Ya. dia diumpetin dan dia LED. Oke. Jadi terang. Untuk info juga, sahabat kompas.com, kita kali ini nggak akan review secara lengkap ya eksterior dari mobil ini, karena sebelumnya Fatan juga pernah mereview Yes. di Gias 2022 kemarin. Betul. Jadi kita langsung kasih tahu Ya aja. fokus-fokus aja. Fokus-fokus aja. Kemudian saya menarik nih setelah sedikit baca, mesin ini 1400 Turbo. Kalau yang sebelah kan belum GDI. turbo. Itu apa, Tan? Ya dia turbo aja. Turbo aja, nggak ada 1400. turbo-turbo yang kayak di pembalap-pembalap. Waduh. Nggak bisa bilang. Oke. Pokoknya dia 1400 turbo. Heeh. Tenaganya itu 140 tenaga kuda di 6000 RPM. 140 tenaga kuda di 6000 RPM. Yes, sama torsinya juga dia termasuk gede, 242 Nm. 240 Nm. Hmm, Wow, menarik ya 242. sahabat kompas.com. ya. Selain depan, ya sisi samping sebenarnya bisa ada yang kita bahas sih. Bisa dibilang agak kekurangan menurut saya ya. Yang dia udah, ya pokoknya kita lihat samping aja lah. Oke, nanti sebelum kita ngeliat samping, kita juga pastinya akan coba nih mesin 1400 turbo GDI ini di jalan. Yes. Yang pasti kemarin Fatan udah coba, sekarang giliran saya akan coba. Oke, kita lihat bagian sampingnya yuk. Nah, Terima. sahabat kompas.com, sekarang kita di bagian sampingnya nih. Yes. Tan, di bagian samping ini ada sesuatu yang berbeda dari versi sebelumnya. Total dong. Total ya, Total. karena Gen 4. Gen 4 generasi baru. Sebenarnya kalau secara desain kita udah pernah bahas juga di Gias. Oke. Yang satu hal yang saya buat menarik adalah dia punya tarikan garis yang tegas. Dari depan nih, Sampai dari belakang ya? lampu sampai ke tengah pintu, di tengah pintu ada lagi, dan dari tengah pintu ke belakang ada lagi garisnya tegas. Kemudian apa lagi? Nah, tapi ada yang sedikit buat saya kecewa sedikit. Kecewa. Nah, saya lihat nih di atasnya nih. Roof rail. Dia punya roof rail, tapi kalau Mas lihat di paling belakang situ ada tulisannya caution, do not load. Wah, Jadi artinya ini nggak boleh dipasangi beban. Padahal kalau udah ada roof rail ini bisa kita tambahin crossbar yang nantinya di atasnya bisa ditumpuk lagi pakai roof box atau segala macam. Tapi Jadi, sayangnya ini tadi, useless ya berarti. secara desain sih enggak ya. Enggak, secara desain enggak. Tapi Enggak. secara fungsionalnya? Nggak ada. Jadi ya sayangnya di situ aja sih. Mungkin kalau misalkan nanti mau dimodifikasi mungkin Boleh. bisa kali ya. Dengan Boleh. yang lebih proper, dengan Iya. materi-materi yang lebih proper. Takutnya kan kalau ini kan do not load tapi kita paksa Ya, jadinya oke. rusak atau gampang copot. Oke. Jadi itu harus diperhatiin juga sahabat kompas.com. Oke. Kemudian apa lagi, Tan? Bisa dilihat juga di bagian belakang tuh rodanya dia udah Ya. pakai cakram. Ada cakramnya, bisa dilihat. Jadi semua rodanya udah pakai cakram. Itu ya Oke. salah satu fitur yang lebih baik lah dibanding kompetitornya. Gitu sih Mas kalau dari samping. Oke. Berarti balik lagi ke isu yang tadi. Yes. Kenapa Mas? 449 juta Ah, berbanding dengan kompetitor. ya. Kalau dari luar, menurut saya ya, itu masih oke lah. Lampu LED, terus belakang juga LED belakang sih. LED. Tapi kalau dalam gimana? Bahkan menurut saya lebih bisa kerasa banyak fiturnya lagi di dalam Mas. Penasaran kan sahabat kompas.com? Iya. Gimana kita lihat bagian dalamnya? Yuk kita lihat yuk. Ayo. Oke sahabat kompas.com, sekarang saya sudah berada di dalam Kia Carens generasi 4 ini bersama Fatan. Yes. Karena ada hal yang menarik bahwa Kia Carens generasi 4 ini sangat dibanding-bandingkan dengan Kijang Innova yang seperti tadi kita bahas ya. Fitur-fitur yang ditawarkan dari Kia Carens ini banyak yang melebihi Kijang Innova katanya. Ada apa aja sih, Tan? Nah, kita coba dari tengah dulu deh. Oke. Dia udah pakai head unit yang OEM dan fiturnya lengkap sih menurut saya.
bisa dilihat kalau di menu. Oke. Dia bisa nyambung ke telepon, bahkan dia juga punya fitur Apple CarPlay. Dia yang wireless juga, nggak usah pakai kabel. Dan ini menurut saya sih dia modelnya flash gitu ya. Jadi kayak dari pabrikan aja udah merhatiin desainnya gitu. Nggak yang kayak head unit aftermarket ditempelin ke dashboardnya mobil. Impresi saya, sahabat kompas.com, saat melihat head unit ini memang futuristik ya. Maksudnya sudah mengikuti model zaman sekarang yang rata. Dan Menyatu lagi sama desain dashboardnya menyatu ya. dengan desain dashboardnya. Itu sih yang saya Dan suka touchscreen-nya ini coba, saya akan coba swipe. Nggak, dia menunya gitu doang. Oh, Nggak bisa di swipe. berarti nggak bisa di swipe, hanya di Mungkin ini touch aja Nggak ya, sih. pilihannya. Iya. Ya, friendly use banget untuk menggunakan ini. Sama dia sih kalau buat gedein volume masih ada tombol mekaniknya. Oke, berarti ya. untuk menggedekan beberapa feature dari head unit juga seperti tuning, power, volume itu masih fisik. Berarti masih enak Oke. lah. Terus ini model dari dashboardnya ada 2 kombinasi nih Tan. Iya, dia emang piano black finish ya. Cuman dia ada aksen-aksennya nih kayak apa ya? Mau dibilang ketupat, bukan kayak racing gitu enggak juga ini sih. mungkin Cuman finishing nambah design kesan kali ya. mewah sih sebenarnya. Sama ini kan bahannya piano black ya. Yes. Yang saya kurang suka adalah dia sidik jari kita kalau Membekas ya, kalau kita Yes, touch gini, yes, kita sentuh. Yes. Oke. Jadi ya kalian harus siapin microfiber lah biar kinclong ini bahan-bahan piano blacknya. Emang mewah juga sih, Kerasa mewah ya. mewah sih. Ini kulit. Ini bangku juga kulit loh. Kalau Oh iya. Mas Hendy cobain. Ini Nah, dia kan udah ya, kulit nih. Kulit. Yang menurut saya dibutuhkan di Indonesia adalah ini nih. Mas Hendy bisa lihat di sini ada warna biru-biru. Apa yang dirasain sekarang? Ada nggak di punggung? Wah, Nah, dingin ya. dia ada 3 level. Level 2 tadi, level 3, level 1. Jadi nih kita jam 12 siang nih, jam 1 nih. Pantat Dingin. sama punggung kita dingin. Walaupun di luar panas. Kalau kemarin di CX-8. itu bisa panas ya. Iya, dia ada heated-nya, tapi kalau ini ventilated doang, keluar angin aja. Oke. Tapi ini sih sebenarnya yang dibutuhin. Kalau panas kan ya jarang lah kita butuh yang panas-panas. Ini jadi fitur yang spesial ya, maksudnya yes, ya. untuk kelas MPV. Sahabat ini. kompas.com, ya mungkin ini di kompetitor Kijang Innova nggak ada kayaknya. Enggak. Jadi ini yang Bangku sangat kulit juga ketara nggak banget dari Kia Carens ini yang bisa, menurut Yes. saya sebagai Bisa diungguli lah. ya penumpang nyaman. Tapi Nyaman ini nih. cuma ada di baris depan ya. Oh, hanya di baris Ketiga depan. nggak ada. Di baris belakang nggak ada. Nggak ada. Oke. Kemudian nih Tan, Kenapa? saya lihat ini kisi-kisi AC-nya nyambung ya desainnya ya. Yes. Ya dia karena mungkin mobil baru juga ya, desainnya tuh emang kekinian banget. Kisi AC-nya dibilang kayak bikin ngumpet gitu loh. Jadi kayak jadi kayak nggak kelihatan nih Ya. kisi AC-nya yang mana. Yes. Jadi dia dibikin si kisi AC-nya mau yang di tengah, yang di kiri itu dia ada garis menyambungnya. Begitu juga di sisi kanan pengemudi tepatnya. Wow. Ya emang kalau desain sih Rasa menurut mewah saya ya. ini kerasa mewahnya sih Mewah kalau dari sih. desain ya. Oke. Sama pemilihan bahan juga udah bagus, kayak di setirnya dia udah kulit. Sama tadi yang kita bahas bangkunya juga udah kulit. Kemarin Fatan, sahabat kompas.com sudah mencoba untuk berkendara pertama kali. Yes. Nanti saya juga akan coba kayaknya deh. Penasaran juga nih. Iya, cobain Mas. Ini Penasaran. menurut saya menyenangkan sih buat perkotaan ya. Kalau fitur memang kalau si Carens ini nggak dilengkapi sama kayak yang namanya ADAS atau driver assistance, Oke. yang lane keeping assist Oke. atau adaptive cruise control, dia emang nggak ada. Dia kalau fitur kayak gitu cuman ada ini, yaitu cruise control aja, Cruise dan control? itu nggak adaptif. Sebenarnya kalau di Indonesia kan cruise control nggak terlalu dipakai Iya. ya. Dan fitur-fitur yang kayak tadi lane keeping assist, kalau misalkan macet-macet kan nggak perlu dong. Jadi ya ini sebenarnya udah cukup. Cuman kalau emang mau lebih lagi, fitur tadi kalau bisa ada. Sama ada ini nih, dia nggak punya blind spot monitoring Di spion ya? ya. Tapi sebenarnya lawannya juga nggak punya sih. Iya, iya Jadi sih. ya Ya. kalau mau lebih mewah lagi, tambahin itu speedometer. Speedometer sama tampilan dari instrumen cluster dari pengemudinya Nah, keren loh.
Tapi ada yang mau saya akui nih Mas. Dia instrumen clusternya sama kayak Hyundai Stargazer. Wow. Infect lagi nih, isu lagi nih. Tapi kalau Stargazer, bahan yang bisa kita bahas juga nih. Kenapa Stargazer? Emang kan ini sama-sama dari Korea ya. Oh. Ini emang secara desain tuh mirip sama, bukan mirip ya, mungkin bisa dibilang 11-12 sama yang ada di Stargazer. Cuma kan Stargazer yang tadi saya bilang dia punya Hyundai Smart Sense itu. Jadi ya di sini ada pengaturannya lagi. Sedangkan kalau di Kia Carens dia pilihan MID-nya cuman ya driver info. Ini kayak tripnya udah berapa kilo, terus timernya kita mengemudi berapa jam sama average fuel consumption. Selanjutnya ada user setting, ini bisa ganti-ganti warna lampu, ambience light. Ini dia ada warna lampunya nih kalau malam. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba ya. Kita lihat kalau malam kayak gimana. Dan macam-macam bisa diatur. Dan terakhir ada tire pressure. Jadi TPMS tire pressure monitoring system. Dia ngecek suhu, bukan suhu ya, tekanan ban di setiap ban di 4 ban ini berapa, dan kalau misalkan kempes dia pasti ada warningnya. Detail ya berarti. Yes. Tapi ya itu sebenarnya hal yang krusial ya. Dan itu sebenarnya udah cukup banget. Gak perlu banyak informasi yang ada di sini karena kan kita fokusnya kan mengemudi. Yes. Sunroof di kelasnya baru gini doang. Kalau mau dibilang Cortez kelasnya, lawannya Cortez juga punya. Oh iya. Tapi kan harganya beda dong. Ini nggak mesti ngomongin Innova. Innova nggak punya dia. Innova nggak punya. Yes. Sunroof. Kia Carens ada. Iya. Udah bisa dibuka lagi. Oh, oke. Bisa dibuka. Sunroof. Udah ini ya. Dia punya wireless charging. Kalau HP kalian udah canggih, udah punya fitur wireless charging, bisa dicas di sini. Terus juga ada 2 pilihan nih. Yes. Untuk port outletnya. Benar. Ada USB, port untuk USB, dan untuk ngecas juga itu. Type C. Tapi Type C ya. 12 volt dan 180 watt. Yes, itu yang pakai adapter biasa ya. Ini USB sebenarnya dia nyambung ke head unit. Ini kepake banget buat Android Auto. Oh ini ya tadi, memang ini bagus fiturnya. Cuman ya perlu kita beli kabel lagi nih yang ujungnya Type C juga, jadi biar bisa ngecas. Oke, sahabat Kompas.com, sudah dijelaskan dengan jelas juga oleh Fatan gimana tadi perbedaan dari fitur-fitur yang ditawarkan dari Kia Carens ini dengan kompetitornya, pesaingnya. Sekarang kita akan coba ke bagian belakang. Ngelihat gimana, bukan belakang ya, baris kedua ya. Baris kedua gimana fitur yang ditawarkan juga. Yuk, langsung yuk. Sahabat Kompas.com, sekarang saya sama Fatan sudah berada di baris kedua Kia Carens generasi keempat ini. Betul. Wah, rasanya gimana rasanya Mas? Baris kedua nih. Premium juga ya Tan ya. Kenapa tuh? Yang pertama adalah bangkunya, Captain Seat. Yes. Terus materialnya kulit. Ya, sama ada ininya nih. Terus ini nih. Kenapa tuh? Ya, ada shades. Nah, ini menghindari panas dari luar. Tapi sebenarnya kalau kaca filmnya udah lebih gelap, cukup sih. Tapi ini ya biar lebih private aja. Dan yang menariknya ini ada meja sini. Table ini untuk menaruh beberapa kebutuhan kita. Ini bisa naruh HP loh Mas. Serius? Oh. Nih. Oke. Ini kekinian banget ini. Ini kuat nggak? 3,5 kilo maksimal. Oke. 3,5 ya laptop kilo. Berarti sih kayaknya yang ringan-ringan boleh. Tab lah ya. Nggak laptop juga kayaknya, ini juga. Oh. Nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede sih. Penopangnya. Terus ada cup holdernya juga. Ya. Di sisi kirinya. Jadi kedua tempat ini ada cup holdernya juga. Dan ada yang beda nggak sama ininya, kisi-kisi AC-nya? Biasa kan kalau double blower, dia kontrolnya ada di atas. Nah, bener. Ini di mana kontrolnya? Di bawah sini nih, ini menonjol gini nih, kelihatan nih biru bulat nih. Iya, kayak ya lucu aja sih di bawah. Jadi nggak terlalu makan tempat. Terus di sini ada 2 pengaturan nih Tan. Iya. Ini apa tuh kiri kanan nih? Dia ini bisa ngatur
AC-nya ke satu arah, sedangkan kalau ini dia menyebar gitu, jadi kebagi 3. Oh. Nggak kebagi 3 juga sih, pokoknya dia menyebar lah intinya. Oke. Gitu. Sama ini bisa diputar-putar kok. Jadi kalau kalian arahnya bingung, ini 360 derajat bisa diputar, bisa diarahin ke depan nih. Kalau kalian mau bikin penumpang depan masuk angin, lu arahin aja ke depan. Kayak gitu. Kemudian juga Kenapa? saya lihat juga ada ini Tan. USB. USB charging juga. Yes. 2 titik loh. 2 titik loh sayangnya, sahabat kompas.com. Kenapa Dia sayangnya? masih Type C. Bukan masih Type C ya, dia udah Type C. Dimana? Kenapa sayangnya dia udah Type C? Karena Bukannya di berarti kita harus beli lagi kabel USB Type C. Oh. Soalnya kan dari kita beli HP Yes. kan dapatnya ujungnya yang USB biasa kan. Oke, tadi ngatur AC di sini. Nah, ini menarik nih. Kenapa Mas? Speakernya Bose. Bose. Yes, emang dia udah pakai speaker premium Bose. Nanti kita coba ya. Ya. Cuma Gimana ada yang suaranya? lucu loh. Apa? Kemarin kan kita udah jalan-jalan juga. Kalau buat penumpang depan emang itu nikmat banget. Tapi penumpang belakang kayak nggak kebagian suaranya Mas. Oh, mungkin bisa disetting kali. Iya, tapi kan yang kita mau kan standarnya udah disetting dong. Tapi ini Oh, harus oke. kita setting lagi buat menyesuaikan penumpang belakang bisa menikmati speaker yang jernih ini suaranya. Disetting dikit aja sih sebenarnya. Cuman ya itu buat saya annoying. Kasihan penumpang belakang dong. Kalau kita kan depan udah puas nih sama suaranya, tapi yang belakang nggak kebagian. Oke, nanti Gitu kita aja. coba ya dengerin ya sahabat kompas.com gimana suara dari speaker Bose ini. Kemudian di baris Ketiga, ketiga. yes. Mau coba? Boleh. Nah, Tadi ngomong-ngomong tentang headroom, legroom, karena captain seat lega dong ya. ya. Dan dia entah kenapa ya di Cairns ini baris keduanya kayak kerasa lebih tinggi Mas. Iya sih, bener. Jadi Pos. kalau biasa kan mobil yang baris keduanya tuh rata ya sama yang depan. Jadi kalau kita mulai ke depan tuh kehalangan sama headrest. Tapi kalau yang Cairns ini dia posisinya lebih tinggi, jadi kerasanya lebih lega aja. Oke, bagi-bagi aja Tan. 178, postur Fatan, Yes. legroomnya aman, Ini udah maju ya. udah maju ya. Kalau Ini normalnya? buat berbagi sama penumpang belakang. Ini kalau normalnya ya makin lega. Oke. Apalagi ini bangku depannya juga bagian kolongnya bisa masuk kaki, jadi bisa sedikit agak selonjoran. Sip. Headroom, Headroom? wah ini 5 jari tambah 3, 4, 5 jari lagi. Headroomnya segini. 10 jari tangan saya. 78 cm, sahabat kompas.com, Fatan. Yes. Masih ada 10 jari di atas. Yes. Sekarang ini posisi Fatan Paling mundur. paling mundur, paling Kalau- nyaman segini. Kalau mau manusiawi kasih yang belakang, kasih ruang Coba kaki lah ya. seberapa? Oke, Ini Fatan paling maju nih. masih ada berapa jari space-nya? Ya kalau paling maju tinggal 2 jari 2 dengan jari. Oke. bangku depan. Sekarang saya akan coba ada di baris ketiga nih sahabat kompas.com. Yes, gimana Mas? Postur tubuh saya 172 cm. Kaki legroom masih ada 5 jari. Boleh punduran nggak Mas nih Mas? Boleh munduran lagi? Coba ya. Coba. Hop. Nah ini saya juga dapat 5 jari depan buat legroomnya. Sebentar. Belakang gimana? Masih nyaman nggak? 4 jari. Wow, 4 jari. masih nyaman ya? Masih nyaman, Tan. Tapi ini emang dia kan punya wheelbase-nya cukup panjang ya. Oke. Antara roda depan sama roda belakang itu 2780 mm. Jadi itu manfaatnya bisa kita rasakan nih. Kabinnya kerasa lebih lega. Iya, bener. Kayak gitu. Di belakang juga headroomnya masih ada. Ini udah paling mentok ya? Nah coba headrest-nya dinaikin deh. Coba headrest-nya dinaikin Biar dulu. bisa senderannya enak. Nah, coba senderan. Wah, Nah, yang belakang itu juga bisa di recline. Dia ada aturannya. Ada di sini pengaturannya. Ini yang paling rebah. Decline. Ya kalau tegak sih berarti ntar ruang bagasi. Di sini nih. Nah itu tegak. Wah, tegaknya enak banget nih. Ya kalau mau mudik kan bawa barang Yes, di belakang. bener. Ya legroom tadi Legroom 4 jari. 4 jari. Masih enak. Wow, sahabat kompas.com di baris ketiga ini ngerasa masih sangat manusiawi, lebar juga, luas juga. Maksudnya untuk pergerakan Orang ya. saya dengan postur 170 cm ini, terutama dengan adanya captain seat ini di baris kedua ada space untuk kita coba lewat. Jadi sangat wah enak ya. Tapi ini
konfigurasi captain seat ini cuman di varian paling tinggi. Yang 1400 yang harganya tadi 449 juta. 449 Kalau yang juta. di bawahnya yang pakai mesin 1500 harganya 389 juta itu bangkunya biasa. Ini bench seat kayak ini buat 3 orang, belakang 2 orang. Oke. Kayak gitu. Oke, sahabat kompas.com, kita tadi sudah nge-review di baris kedua Yes. dan baris ketiga juga. Sekarang nggak komplit kalau kita nggak lihat bagasinya ya. Pasti. Yuk kita lihat di bagasinya yuk. Oke, sahabat kompas.com, sekarang saya sudah di belakang dari Kia Carens ini. Oke, Tan. Nah, Ini menarik nih. Di kunci dari Kia Carens ini ada pilihan untuk hold. Hold itu gambarnya di sini pintu bagasi kebuka. buka pintu bagasi kebuka. Kita coba ya. Udah ada nyalasannya. Dia itu cuman buat ngebuka kunci bagasinya doang. Jadi tetap harus dipencet. Oh, gitu. Jadi untuk pintu yang lainnya dia tetap bakal terkunci, Oke. tapi bagasinya aja nih yang kebuka. Berarti ini hanya untuk membuka saja Buka ya. kunci, Fungsinya untuk membuka kunci bukan membuka dari bagasinya. mobilnya. Bukan untuk membuka bagasinya. Yes. Oke. Kalau yang mungkin kalau udah ada fitur yang tailgate otomatis tailgate yang kebuka bisa langsung kebuka. Cuma kan ini dia masih manual. Jadi cuma buat ngebuka kuncinya aja. Oke. Kita lihat di bagian bagasi ini. Ini tadi posisi duduk saya, sahabat kompas.com. Paling rebah. Paling rebah, paling nyaman. Dan sebelah kirinya juga saya samain, ternyata ini masih bisa untuk space penyimpanan. Wow, tapi kalau kita majuin lagi mungkin akan lebih lapang ya, Tan? Tentu. Itu terlalu maju. Ini paling tegaknya nih. Paling tegak nih. Oke. Nah, seginilah. Ini bisa naruh koper ya, Tan? Bisa. 1, 2, Mungkin 3 koper ukuran 3 medium koper, kali ya. 2 koper ukuran besar, 1 koper ukuran kecil. Kemudian untuk sahabat kompas.com yang mempunyai belanjaan seperti galon mineral atau mungkin beberapa Gas LPG. gas LPG masih bisa di sini. Karena ini kan MPV itu kan untuk keluarga ya, mobil keluarga ya. Multipurpose ya. Multi-purpose. Jadi Banyak kebutuhan fungsi. dari keluarga yang bisa berfungsi juga. Banyak fungsinya. Kemudian kita buka ini apa, Tan? Ya, penyimpanan lagi. Penyimpanan lagi. Ada ininya aja, ada rak-raknya lah. Oke, rak-raknya. Sama buat ngebuka, nurunin ban serep. Oke. Terus Ini volumenya volumenya berapa? 216 liter. 216 liter. Cuman tadi kalau misalkan kita rebahin ya nggak 216 lagi sih. Karena kan pasti jadi lebih kecil dong ukuran bagasinya. Cukup lapang, teman-teman. Cukup lah buat sehari-hari mah. Sekarang kalau misalkan ini kita lipat, dia rata lantai nggak? Rata lantai sih. Wow. Kita coba. Kita turunin. Bisa dilihat sahabat kompas.com. Rata lantai. Makin lega aja sih. Makin lega ya. Makin lega bagasinya buat bawa barang-barang yang lebih besar lagi. Sepeda anak kecil kayak masuk nih. Masuk sama anak-anak ya suruh naikin sepeda juga nggak apa-apa. Bisa. Lega. Kandang kucing, kandang anjing juga bisa masuk Wow. sini. Berarti segala Multipurpose sesuai namanya. vehicle. Sesuai namanya. Jadi multifungsi. Buat pekerjaan rumahan, ajak piknik, mudik. Indonesia banget. Oke, sahabat kompas.com, sekarang saya sama Fatan sudah ada di dalam kemudinya Gantian nih ya. Kia Carens. Kan kemarin saya yang bawa. Sekarang Mas Sen cobain langsung Oke. deh. Gimana rasanya? Saya akan cobain gimana rasanya Yes. berkendara nih dengan Kia Carens generasi 4 ini. Buat saya menyenangkan. Buat- buat Mas Sen? Buat Fatan menyenangkan, buat saya nggak tahu nih. Oke, Jok, Yuk. kita pakai seat beltnya. Siap. Oke. Oke, sudah terpasang. Di belakang juga ada Adit. Akan coba ngikutin kita ngambil gambar dari belakang supaya tahu nih sensasi drivingnya, cara sudut pandangnya. Kalau misalkan kalian penasaran, pengen lihat gitu kan, nggak hanya muka kita doang. Yes. Oke, kita gas ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Let's go. Wah. Apa? Mau udah wah-wah aja, baru juga jalan. Belum, maksudnya ini Setirnya enteng setirnya nggak? enteng. Tapi ketika dia ada speed, maksudnya gerak lebih cepat ya jalannya, setirnya jadi lebih berat. Ngikutin gas yang kita. Ngikutin kecepatan si mobilnya. Oke. Coba ya. Itu sih yang saya rasakan kemarin ya. Di tol dia mantep gitu, tapi ketika di jalan raya, ketika kita macet mau manuver, pindah-pindah lajur, dia enteng, nyaman jadinya. Oke. Tan, kemarin gimana Tan? Secara Fatan nyobain mobil ini, itu menurut Fatan gimana? Misalkan Pasakannya. dalam kondisi macet, terus kondisi lancar. Ini kan saya kan akan coba hanya muter-muter nih. Yes. Kalau Fatan gimana? Dia kebetulan kan kita bawa pas macet-macetan juga ya. Oke. Sebenarnya menyenangkan. Dia juga punya 3 mode berkendara. Sport, normal sama eco. Pas macet tuh kita nyobainnya di normal. Normal. Yes. Pas normal itu sebenarnya ya kalau misalkan cuma stop and go macet yang cuma maju-maju dikit, Oke. dia udah enak banget. Cuman dia kan transmisinya dual clutch nih. Untuk yang 1.4 turbo, 1400 cc turbo, dual clutch 7 percepatan. Itu tarikan bawahnya agak di normal ya, di mode normal tuh agak kurang lah. Jadi nginjek gasnya harus sedikit lebih dalam. Oke. Sekarang putar balik. Saya akan coba putar balik. Patah nggak nih? Dapat ya? Wah, patah banget. Masih dapat. Oke. 2, 3. Oke, 3 Nah. putaran. Masih yang tadi soal driving mode. Oke. Saya juga nyobain di mode sport. Mau cobain seberapa sensitif si respon gasnya ketika macet. Ternyata malah agak terlalu sensitif ya kalau di sport pas buat di macet. Jadi sebenarnya tinggal kebiasaan aja sih. Sensitif tuh berarti kalau misalkan kita lagi macet tiba-tiba kita pakai sport, kita gas responsif banget ya. Iya. Zeng gitu ya. Iya, agak kurang nyaman sih. Oke. Cuman ya sebenarnya gimana ininya aja nanti kebiasaan, karena kan setiap mobil pasti kebiasaan cara bawanya tuh beda-beda. Jadi kalau yang ini emang kalau macet dan kita mau agak cepat, pedal gasnya diinjak lebih dalam biar si transmisinya ganti ke gigi selanjutnya. Oke. Sekarang berarti saya sedang mencoba mode normal nih sahabat Ini Kompas.com. normal, yes. Habis ini saya akan coba mode sport. Ini Sure. bener tadi yang Fatan bilang, kita kalau misalkan handlingnya itu kalau kita gasnya agak kita buka agak dalam atau kita gas agak dalam itu handling dari setir ini mengikuti nih agak berat nih. Berat nih. Ikutin dia emang enak. Oke. Terus suspensi nih Tan. Oke. Ini di depan bisa dilihat di depan. Banyak Bisa dilihat di posisi depan. tidur. Banyak polisi tidur ya. Ya, Lihat, banyak polisi tidur di depan. kita cobain. Kita cobain. Tapi ini hitungannya masih mulus sih ya. Masih posisi mulus ya. tidurnya. Nah, empuk ya. Empuk. Menurut saya sih ini Empuk ya. kemarin kita bawa macetan berdua juga, respon suspensinya masih baik, bisa ngeredam jalanan yang kurang bagus juga. Coba. Enak. Oke. Cuman nanti kalau misalkan mobil ini diisi lebih banyak penumpang, pasti ayunannya lebih nyaman lagi sih harusnya ya. Tapi pas dibawa di tol dalam kecepatan cukup tinggi, dia nggak begitu limbung, enaknya. Gak limbung ya. Nggak begitu. Jadi masih wajar lah, nggak yang keras banget, nggak yang lembut banget, masih enak. Ini juga memang berasa nggak terlalu. Redamannya enak. Redamannya tuh rebound. Nggak yang rebound. mantul. Apa sih reboundnya tuh kayak deng deg gitu. Banget kan? Nah ini nih. Ah. Ini obstacle-nya tidur. nih, tantangannya lebih ada. Coba ya. Coba ya. Bisa dilihat kuning-kuning ini agak kenceng nggak sah? Satu lagi. Tuh, satu lagi. Nah, Iya bener. masih bisa nerima dengan Masih baik. bisa menerima dengan baik, bener. Kita di bangku juga nggak yang keguncang banget. Yes, bener. Setuju. Masih enak. Berarti Tan sudah nyobain driving di dalam kota? Udah.
Kalau di jalan tol atau ke arah luar kota gimana, Tan? Yang jarak Jujur, jauhnya. Ini mesinnya menyenangkan banget, 1400 cc turbo itu, Oke. ditambah transmisinya dual clutch. Enaknya mobil ini ketika jalan tuh gasnya responsif, nggak ketika kayak stop and go. Oke. Jadi ketika gas kita mau nambah dia langsung naik. Oke. Apalagi kalau misalkan dipindah ke mode Tiptronicnya yang ada di sini, jadi kita ganti giginya sendiri. Ada nih, tinggal digeser. Nah, Oke. itu bisa kita ganti gigi sendiri, naikin, turunin, bisa diatur. Yes. Emang dia nggak ada pedal shift di setirnya, cuman di transmisinya aja. Itu ngebantu banget sih, apalagi di jalan tol kita mau nyusul orang, tinggal di slide ke kanan. Ya, Pindah kadang-kadang lajur. kita butuh apa ya, tenaga juga sih kalau Yes. pakai mobil matic tuh. Dari misalkan Ya, kita mau momentumnya momentumnya ada. harus dapat. Misalkan kita mau nyalip di kanan gitu, tapi kendaraan di depan itu nanggung misalkan kan. Iya. Kita juga harus cari momentum, memang butuh nih. Nah, dengan kayak fitur gini ini. dia giginya turun satu, RPM-nya naik, Betul. bisa dapat powernya buat nyalip mobil di depan. Oke. Itu sih, jadi transmisinya juga nggak lemot-lemot banget, enak buat di jalan tol. Oke. Nah, di depan ada tanjakan nih. Yes. Sebenarnya sih bukan tanjakan sih, Gundukan. gundukan Gede berbentuk semi jembatan, kayak jembatan. Iya sih. Ada Ngolongin kali. ngolongin kali kecil nih. Hah? Bisa dilihat di depan. Belum kelihatan ya? Oke, kita agak kenceng lagi dikit. Nah. Nih. Nah, apa tuh? Wah, ini agak gundukan dikit. Ada terus. Oke, halus. Karena dia rentang torsinya juga lumayan ya. Di 1500 sampai 3000-an RPM tuh torsinya di situ. Oke. Tan, sekarang saya coba mode sport. Mangga. Mode sport berarti kita tinggal ganti ya di sini. Ya, tinggal dipencet aja di konsol tengah nih, sisi kanan, sisi dekat pengemudi itu ada tulisannya drive mode. Nih. Yes, itu bukan. Nah, Drive itu mode. dia. Nah, itu dashboard. Oke. Dia ada perubahan warna di Merah. instrumen Di clusternya. di Instrumen cluster. instrumen cluster langsung warna merah nih, Yes. sahabatkompas.com. Nah, Wah, iya bener. gitu, tapi emang Langsung. harus yakin kalau Harus dia yakin ya. ngegasnya setengah-setengah tuh jadinya kurang enak. Oh iya bener. Iya. Jadi biar Berasa tenaganya zen. disalurin semua. Kalau di normal kan ya standar lah pemakaian kota. Kalau di eco mode, mode eco itu kerasanya di pedal gas. Jadi dia dibikin lebih kurang responsif ya. Coba abis ini saya akan coba fitur Eco, sahabatkompas.com. Coba. Nih Eco langsung berubah warna hijau Lagi. ya. Yes, jadi warna hijau. Coba kita lihat lagi. Kalau misalkan normal itu ungu, Hmm. kalau misalkan sport itu merah, Eco itu hijau. Yes, coba dah. Kita coba ya. Coba ini dari diem ke jalan gimana respon gasnya gitu. Iya. Dia ngayun ya. Iya, nggak yang Dalam langsung dulu, ngasih. gas dalam dulu. Baru Kinerja mesinnya dia ngikutin. baru dikasih tuh. Baru jalan. dikasih tuh tenaganya. Yes. Oh, Oh, saya sih lebih sukanya ini saya ngebejek agak lebih dalam pun tetap nahan, Tan. tahan ya. Nahan, Tan. Tuh, Tan. Oh, nggak yang langsung naik. Nggak yang langsung naik. Tadi kalau normal memang agak Masih bisa ngikutin. masih bisa ngikutin. Sport emang sensitif banget. Nah, ini Eco-nya safety sih, jadi hitungannya lebih safety, lebih hemat bahan bakar. hemat sih. bahan bakar. Tujuannya kan itu. Betul. Oke, sahabatkompas.com, sekarang saya dan Fatan Yes. sudah ada di baris kedua dari Kia Carens ini. Kira-kira kita bakal nyobain gimana rasanya duduk di captain seat nih. Ya, Captain Tapi Seat. dalam kondisi mobilnya jalan ya. Wah. Gimana nih, Tan, rasanya, Tan? Ya, menyenangkan. Senang sekali. Kayak tagline menyenangkan jadi tagline lu deh. Iya, karena saya senang ketika nyobain mobil ini melebihi ekspektasi. Ya, saya juga di sini ngerasanya Senyaman itu ternyata. Enggak yang posisi duduknya sih enak nih. pas itu enak. Dan ini kaca sampingnya tuh gede, Mas. Ya, Jadi kita bisa ngelihat keluar dengan jelas. Pilar-pilarnya juga nggak terlalu tebal. Ini kerasanya lega banget.
Dan kalau misalkan apa namanya, ada nih proposi dari dashboard samping Door trim, pintu nih, door trim ini. Kenapa? Kalau ada yang ketinggian banget itu nggak enak. Iya. Kalau menurut Kurung gitu yes, belakangnya. kayak ngerasa wah kok jadi pendek gitu ya. Benar. Nah tapi kalau ini nih Enggak ya? Pas ya? pas ya Tan ya. Pas sih, kepala ya kita nengok nggak harus Iya. naik-naik karena udah langsung ngeliat. Bisa ngelihat sampai bawah juga Tan tuh samping. Iya. Dan ini kerasanya lega juga loh. Dari kita nggak nempel banget sama door trim. Terus karena ini curtain seat juga di sini kosong. Jadi lebih lega aja, lebih nyaman. Ya ini juga table-nya juga enak banget nih. Enak ya? Yes. Ya buat naruh HP. Bisa kerja lah ya, bisa kerja. Nah, kalau mau kerja sih boleh. Tapi saya lebih enak tidur sih di belakang sini, Mas. Posisi tidur. Nah, kita coba lawatin posisi tidur. Oke, posisi tidur nih, posisi tidur. Enak. Kayak lebih enak tadi di depan ya. Masa sih? Iya sih, ya. Iya nggak sih? Karena kan di depan dekat sama ban ya. Mungkin. Tapi reboundnya tetap enak sih. Ini bantingan ininya ya. Ya. Tadi suspensi udah. Coba handling. Limbung nggak nih kalau kita sebagai penumpang di baris kedua? Nah, kita coba ini pengemudinya kita minta goyang kanan kiri. Oke. Sebenarnya masih bisa ngikutin ya. Maksudnya bodinya Ya, tuh betul. nggak yang belok banget, nggak yang langkung miring banget gitu ketika tadi manuvernya kanan kiri. Jadi ya limbungnya sih nggak terlalu kerasa sih menurut saya, Mas. Sama. Saya juga ngerasanya nggak terlalu parah sih. Kecuali Enak. kalau agresif ya. Ya, kalau kan agresif kita- kayak kita lagi bermanuver di jalan tol Ya. beda ya. Udah. Ya ini yang sewajarnya aja. Coba kita mau nyobain suara dari Hmm? entertainmentnya nih, audio mobil ini. Yes. Gimana sound quality-nya? Ya. Penasaran juga sih. Oke. Ini radio loh, Mas. Radio. Yes. Menurut saya sih selama pemakaian ini beberapa hari yang lalu juga dia karakternya jernih gitu si speakernya ya. Oke. Jadi nggak yang banyak bocor suaranya. Jadi bisa ngedengerin dengan nyaman karena ya tadi suaranya itu jernih di telinga. Tadi kan Fatan bilang kalau mesti disetting ya. Yes. Nah, tadi juga baru sedikit dengerin emang masih terfokus titiknya tuh di baris pertama. Gitu, Mas. Ya, menurut pendengaran pribadi ya. Masih kurang mundur ya. Jadi masih kurang mundur, bener Menurut masih saya kurang sih ini mundur. Udah jauh lebih baik sih. Oke. Soalnya kalau sebelumnya ya gitu, yang suara banyak kedengarannya tuh di depan doang. Sedangkan di belakang kayak kita nunggu suara dari speaker depan nih, kayak gitu. Oke, ini coba lagi disetting sama Bapak Bowo. Nah ini udah dibawa ke setelannya yang standar. Yang menurut saya itu terlalu depan fokus suaranya. Kita Oke, coba ya. kita coba ya. Oke. Tadi kan lebih kedengeran dong. Iya. Kalau ini karena tadi posisinya lebih maju, posisi Iya. fokusnya Ke depan. iya. Jadi di Berasa. belakang nggak begitu gede suaranya. Dan ini sekarang di setting lagi sama Pak Bowo lebih ke belakang. Setup. Ya. Lebih gede di belakang jadinya kan. Iya. Ini Harus dipindahin sedikit, agak mundur. Kalau ya mungkin kalau penumpang misalkan belakang bisa main. teman-teman sahabat Kepas.com punya budget lebih untuk di setup audio sedikit ya mungkin kalau lebih enak ya. Modifikasi jatuhnya Modifikasi ya. Iya. Boleh kalau ada rezekinya lagi. Yes. Tapi kalau standar sih cukup buat mainin di setup depan aja, tinggal dipundurin aja sih. Oke, Yes. demikian kita review dari tadi Ya. baris pertama. Impresi tadi saya nyetir. Betul.
Terus Apalagi? sekarang kita Ada di baris kedua. ada di baris kedua. Rasanya duduk di captain seat. Rasanya duduk di captain Yes. seat, disetirin Di captain. juga. Wow. Yes, ini menyenangkan. Oke, sahabat Kompas.com, begitulah review dari saya gimana impresi berkendara dan mencoba driving experience dengan Kia Carens generasi keempat ini. Menurut Fatan gimana, Tan? Setelah kemarin juga coba berkendara pertama kali mobil ini? Menyenangkan, masih Oke. sama menyenangkan. Dia pas banget buat dipakai di jalan perkotaan, keluar kota juga bisa diandalkan. Lumayan hemat juga ketika kita bawa dalam kota atau luar kota. Dapat berapa konsumsi bahan Nah, bakarnya? di dalam kota saya keliling daerah Jakarta itu pas jam-jamnya pulang kerja. Mm-hmm. Dia konsumsi bahan bakarnya itu 13,3 km per liter. Satu berbanding 13. Yes, jadi 1 liter bensin bisa jalan 13,3 Oke. km. Konsumsi dalam kota ya? Dalam kota. Luar kota? Luar kota tadi baru aja dapat 100 km kita jarak jalannya. Oke. Konsumsinya itu 17,6 km per liter. Wow. 1 liter 17 km. Itu Wah. terhitung hemat sih sebenarnya. Saya hampir dapat 18 komaan, tapi karena ketemu macet di jalan tol, jadi ya turun sedikit 17, Berarti sebenarnya bisa ya 1/18 ya. Oke, jadi gimana menurut sahabat Kompas.com? Kia Carens generasi keempat ini dengan harga 449 juta rupiah on the road Jakarta, dengan konsumsi bahan bakar yang tadi Fatan bilang, Apakah layak Anda minat? nggak buat jadi pilihan sahabat Kompas.com? Apalagi dengan tadi fitur yang sudah kita sebutin di Sebutin di dalam. apa aja. terhadap kompetitor, Ya. 449 juta layak nggak untuk jadi pertimbangan dari Kia Carens ini? Oke, Yes. Fatan, ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih. Cukup? Kalau buat reviewnya Cukup. Sudah cukup. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video dari kami. Terus ada masukan juga boleh di komen. Di komen. Boleh. Oke, saya Sandy, Saya Fatan. pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.